Halo ya Bunda, apakah Ananda saat ini sedang males banget untuk belajar? Nah, untuk ayah bunda yang mengalami permasalahan ini, jangan di skip dulu ya, simak video ini sampai habis. Ya ayah bunda, berjumpa kembali bersama saya Ika di YouTube channelnya Bintang Mulia Homeschooling. Banyak sekali orang tua yang tidak sadar jika mereka kerap memberikan label malas kepada anaknya. Padahal anak mereka hanya ada dalam masa kurang termotivasi untuk belajar. Sebenarnya apa sih penyebab anak ini kok bisa malas belajar? Dan bagaimana cara orang tua untuk mengatasinya? Seorang anak yang bersikap malas bisa disebabkan oleh beberapa hal. Ya, jadi kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Contohnya ya, pelajaran yang kurang relevan. Jadi anak ini kurang termotivasi karena anak merasa tidak menemukan kegunaan dari proses belajar yang dia lakukan. Kemudian bisa jadi karena tidak menemukan kesenangan dalam belajar. Bisa karena anak memiliki pengalaman yang buruk selama belajar. Misalnya pembelajaran di kelas yang monoton. Kemudian anak yang pernah dimarahi ataupun dikomentari gurunya setiap ada tugas. Komentar-komentar yang negatif. Lalu alasan berikutnya mungkin karena sikap orang tua atau guru yang kurang baik. Ya, jadi anak ini merasa kecewa terhadap dirinya jika orang tua ataupun guru pernah mematahkan semangatnya. Atau saat anak dilabeli dengan hal-hal yang negatif. Mungkin anak ini pernah disebut pemalas ataupun tidak bisa. Ya, anak ini jadi merasa kecewa. Kemudian bisa jadi hal yang selanjutnya, yaitu jarang mendapat apresiasi. Nah, anak yang jarang mendapat apresiasi yang membangun dari orang tua ataupun guru, ini bisa membuat mereka menjadi malas belajar. Dengan begitu, orang tua dan guru harus berhati-hati dalam memberikan apresiasi. Jangan sampai terlihat negatif. Ya, kemudian alasan yang selanjutnya kenapa dia malas mungkin karena rendahnya rasa percaya diri. Nah, jika rasa percaya diri anak rendah, maka kemungkinan mereka tidak maksimal dalam mengerjakan tugas atau berusaha dalam belajar. Lalu penyebab malas belajar lagi, ini karena banyak batasan. Ya, banyaknya batasan yang diberikan kepada diri anak dapat membuat mereka menjadi sulit dalam menentukan pilihannya sendiri. Begitupun dengan aturan-aturan yang terlalu mengikat dalam belajar. Terkadang bisa membuat mereka lelah dan mereka itu merasa dituntut. Nah, ayah bunda, ketika kita sudah tahu penyebab anak kita malas itu apa, kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang malas belajar? Ya, yang pertama ayah bunda, sebagai orang tua ataupun guru, kita harus mengingat kalau anak adalah individu yang merdeka. Seorang anak tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan harapan orang tua karena bagaimanapun mereka adalah individu yang merdeka. Dengan memandang bahwa anak berdasarkan dirinya sendiri, maka akan memudahkan orang tua untuk berfokus pada perkembangan diri sang anak ketimbang orang tua ini menilai mereka sesuai ekspektasi orang tua. Bicarakan dengan anak dan berikan pemahaman kepada anak. Ya, kemudian yang kedua, ayah bunda, cari tahu minat anak. Sebagai orang tua, sudah selayaknya usaha dalam mencari tahu minat anak harus dilakukan. Anak saya ini minatnya apa? Nah, dengan memahami minat anak dalam hal akademis maupun non-akademis, maka akan membuat anak lebih terbuka dalam mendengarkan pendapat orang tua. Misal anak lebih berminat ke hal-hal akademis, ya, maka orang tua harus mendukung hal itu. Atau kalaupun anak lebih berminat ke hal-hal non-akademis, orang tua juga harus mendukung hal tersebut sambil memberikan pemahaman bahwa akademis juga penting. Jadi cari tahu minat anak itu apa. Kemudian yang ketiga, ya bunda, pilih sekolah yang sesuai dengan karakteristik anak. Untuk ayah bunda yang ingin mencari pendidikan yang fleksibel untuk anak, tidak ada salahnya untuk mengetahui mengenai homeschooling.
Nah, Bintang Mulia Homeschooling bisa menjadi alternatif pilihan sekolah untuk Ananda. Info lebih lanjut mengenai Bintang Mulia Homeschooling, silakan langsung saja WA di 081 6333 037 atau bisa ke TikTok ataupun IG Bintang Mulia Homeschooling. Ya Bunda, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.